Selamat siang, perkenalkan nama saya Lantir Siregar dari kelas TRPL 4C. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman yang telah saya buat. Yang pertama, saya akan bacakan hasil rangkuman saya tentang perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah program komputer yang terasosiasi dengan dokumentasi perangkat lunak, seperti dokumentasi kebutuhan, model desain, dan cara penggunaan. Selanjutnya yaitu sistem perangkat lunak berarti sebuah sistem yang memiliki sistem komponen berupa perangkat lunak yang memiliki hubungan satu sama lain untuk memiliki kebutuhan pelanggan atau customer. Ada pelanggan atau customer, yaitu orang atau organisasi yang suka mengeluarkan uang untuk memesan atau membeli perangkat lunak. Yang kedua yaitu ada user atau pemakai, adalah orang yang memiliki kepentingan untuk memakai perangkat lunak untuk memudahkan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu ada karakter dari perangkat lunak adalah sebagai berikut. Perangkat lunak dibangun dengan rekayasa atau disebut dengan software engineering, bukan diproduksi secara manufaktur atau pabrikan. Ada perangkat lunak tidak pernah usang atau wear out karena kecacatan dalam perangkat lunak dapat diperbaiki. Barang produksi pabrikan biasanya komponen barunya akan terus diproduksi, sedangkan perangkat lunak biasanya terus diperbaiki seiring bertambahnya kebutuhan. Dari perangkat lunak adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perangkat lunak sistem, yang kedua ada perangkat lunak nyata, yang ketiga ada perangkat lunak bisnis, yang keempat ada perangkat lunak untuk keperluan rekayasa dan keilmuan, yang kelima ada perangkat lunak komputer personal, yang keenam ada perangkat lunak berbasis web, yang ketujuh ada perangkat lunak berintelijensia buatan, yang kedelapan ada perangkat lunak tambahan untuk membantu mengerjakan suatu fungsi dari perangkat lunak yang lainnya. Ada dua jenis produk perangkat lunak yang dibuat oleh pengembang atau developer perangkat lunak, yaitu produk generik dan produk pemesanan. Adapun yang kedua rangkuman saya yaitu tentang rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau software engineering merupakan pembangunan dengan menggunakan prinsip atau konsep rekayasa dengan tujuan menghasilkan perangkat lunak yang bernilai ekonomi, yang dipercaya dan bekerja secara efisien menggunakan mesin. Kriteria rekayasa perangkat lunak yang baik adalah perangkat lunak yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan atau customer, user atau pemakai perangkat lunak, atau bahkan berorientasi pada pelanggan atau pemakai perangkat lunak, bukan berorientasi pada pembuat atau pengembang perangkat lunak. Ada 3 fase yang dialamatkan untuk memberikan pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Yang pertama yaitu fase pendefinisian fokus pada what, artinya harus mencari tahu atau mengidentifikasi informasi apa yang harus diproses, seperti apa fungsi, kriteria validasi, dan perilaku sistem. Yang kedua ada fase pengembangan yang fokus pada how, artinya bagaimana tahap pengembangan perangkat lunak seorang perekayasa perangkat lunak untuk mendefinisikan data dan fungsi-fungsi. Yang ketiga yaitu ada fase pendukung atau support phase, fokus pada perubahan yang terasosiasi pada kesalahan, adaptasi yang dibutuhkan pada lingkungan, dan perbaikan yang terjadi akibat perubahan. Ada 4 tipe perubahan fase pendukung, yaitu pertama connection atau correction, yang kedua itu adaptasi atau adaptation, yang ketiga ada perbaikan, enhancement, dan yang keempat ada pencegahan, prevention. Ada 3 tantangan yang dihadapi dari proses rekayasa perangkat lunak, yaitu yang pertama tantangan warisan, yang kedua tantangan heterogenitas, dan yang ketiga yaitu tantangan pengiriman. Adapun rangkuman saya yang ketiga yaitu tentang proses rekayasa perangkat lunak. Proses yang dilakukan dalam rekayasa perangkat lunak secara garis besar yaitu ada kata mulai, analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian. Proses perangkat lunak atau software proses adalah sekumpulan aktivitas yang memiliki tujuan untuk mengembangkan atau mengubah perangkat lunak. Ada 4 proses perangkat lunak, yaitu yang pertama pengumpulan spesifikasi atau specification, mengetahui apa yang harus dikerjakan sistem perangkat lunak.
dan batasan pengembangan perangkat lunak. Yang kedua ada pengembangan atau development, pengembangan untuk menghasilkan sistem perangkat lunak. Yang ketiga ada validasi, yaitu validation, memeriksa apakah perangkat lunak memenuhi keinginan pelanggan. Yang keempat ada evaluasi atau evaluation, mengubah perangkat lunak untuk memenuhi perubahan kebutuhan. Rangkuman saya yang keempat yaitu tentang teknologi informasi sosial. Teknologi informasi sosial atau social information technology adalah faktor atau aspek yang berkaitan dengan implementasi suatu teknologi informasi. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum mengembangkan perangkat lunak yaitu yang pertama pengetahuan lingkungan tentang teknologi informasi dan komputer. Yang kedua ada pengetahuan mengenai budaya lokal di lingkungan yang akan dikembangkan perangkat lunak. Yang ketiga ada pengetahuan tentang apa saja yang dibatasi dan tidak bisa dibatasi. Ada beberapa cara konversi untuk melakukan cara kerja yang lama ke cara kerja yang baru, yaitu yang pertama konversi paralel, di mana dilakukan dengan melakukan beberapa waktu transisi di mana ada waktu di mana kedua sistem lama dan sistem baru berjalan bersama untuk keperluan transisi sampai sistem baru berjalan mandiri. Yang kedua yaitu konversi langsung, di mana dilakukan karena sistem lama secara ekstrim langsung diganti dengan sistem yang baru dan akan mengalami waktu yang sangat sulit di awal berjalannya sistem baru. Yang ketiga yaitu ada konversi per fase, dilakukan dengan berpindah per fase dari sistem lama ke sistem baru. Yang keempat yaitu konversi pilot atau single location, dilakukan dengan melakukan konversi per unit kerja atau per lokasi di dalam sebuah lingkungan kerja. Mungkin itu saja video rangkuman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih, selamat siang.